Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang beribadah pada pukul 15, yang on-site, dan juga yang live streaming dari rumah tempat kita masing-masing. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhirasni roha maka tahun berita nauli mangasahon debata. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah, kita dihantar oleh Paulus memahami jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus dalam tempo yang begitu singkat. Memang Tesalonika itu adalah kota perdagangan dan pelabuhan terkenal di provinsi Makedonia. Jadi orang-orang Romawi memasuki Makedonia pada tahun 168 sesudah Masehi, dan tidak lama kemudian Tesalonika menjadi ibu kota provinsi Makedonia.
Rasul Paulus dalam pelayanannya di Tesalonika, ia bersama dengan Silas. Dan di sana sudah ada rumah ibadat Yahudi. Tadi saya katakan bahwa ini hanya sementara saja. Hanya sebentar saja. Hanya beberapa minggu saja. Dia membangun jemaat di Tesalonik. Artinya dengan boleh dikatakan hanya seumur jagung. Oleh karena itu, tentu iman percaya apa yang mereka dengar belum begitu kuat untuk tetap dipertahankan dalam menjalani kekristenan. Memang Paulus dan Silas meninggalkan kota itu karena timbul keributan di dalam kota. Jadi mereka meninggalkan karena ada keributan. Karena apa? Karena lebih baik menjaga kenyamanan, keamanan daripada terjadi kekacauan. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa sebenarnya Paulus merasa dirinya terganggu. Dia terganggu akibat pemberitaan palsu dan pengejaran terhadap jemaat di Tesalonika yang telah dibinanya. Ketika Paulus itu sudah jauh dari jemaat binaannya, memang ia utus Timotius ke sana untuk melayani, untuk menguatkan jemaat, untuk memberi pengajaran kepada jemaat. Namun baginya hanya mendengar laporan saja tidak cukup. Dia ingin berjumpa secara langsung. Dia ingin melihat dalam kenyataan bagaimana kondisi jemaat tersebut. Dia ingin belajar tentang iman-iman, nilai-nilai iman dan harapan dalam perjuangan selanjutnya, bagaimana iman mereka bertumbuh. Jadi dia punya pengalaman tersendiri. Dia punya pengalaman di jemaat Filipi, di mana ia dihina dan dianiaya. Namun dengan pertolongan Allah, Paulus punya keberanian untuk memberitakan Injil. Dari mana dia memiliki keberanian itu? Tentu kita akan memahami bahwa dalam kehidupan kita, dalam perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja, tidak begitu mudah untuk menyatukan sesuatu yang berbeda. Semisal sing and praise, paduan suara kasih anugerah. Voice of praise tidak semudah apa yang kita harapkan agar mereka sampai kepada pujian, nyanyian yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk sampai kepada suatu ungkapan syukur, itu tidak hanya terletak pada perkataan, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita memahami karya Allah di dalam diri kita. Dan itu harus kita pahami dalam bingkai gereja kita, dalam keberagamannya, dalam segala situasi dan kondisi yang dilaluinya, itu penuh dengan tantangan, hambatan, dan kesengsaraan. Dan itu menjadi peluang dalam pemberitaan Injil. Jadi itu harus kita pahami bahwa bagaimana kita ini tetap bersyukur. Sebab minggu depan kita akan ungkapkan syukur. Kita akan hadir di bait-Nya yang kudus hanya dalam 2 ibadah. Pukul 9
dalam bahasa Batak dan pukul 16 dalam bahasa Indonesia. Kita merayakan rasa syukur kita atas berkat pemeliharaan Allah bagi perjalanan gereja kita yang sudah menjalani usia yang ke-68 yang sudah kita rayakan pada tanggal 25 September yang lalu. Memang tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya supaya kita memahami bahwa ulang tahun itu berbeda dengan pesta Gotilon. Bedanya di mana? Ulang tahun itu adalah dalam rangka untuk mengingat perjalanan gereja dengan segala tantangannya, dengan segala rintangannya. Namun kita sampai pada usia 68 tahun. Itu bukan karena kuat kuasa kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah memberikannya sehingga kita boleh hadir merayakan sukacita itu, penyertaan Tuhan itu. Dan tadi dalam himbauan dari apa yang dikatakan oleh Amang Sintua Victor Manurung, jelas kepada kita disampaikan bahwa Gotilon itu dengan tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi Gotilon ini lebih dipahami dengan istilah, kalau orang Batak di kampung sana, manggotil itu adalah padi yang digotil. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, pesta panen. Itu yang dipahami oleh yang memiliki lahan pertanian. Tapi dalam perkotaan, panen kita, gotilon kita itu ya tidak hanya saat kita bercocok tanam, bukan. Tapi saat kita bekerja dalam menjalani kehidupan, di sana kita dapat merasakan bahwa Tuhanlah yang memberkati apa yang kita kerjakan. Bisa saja kita membangun bisnis, ya setiap bisnis ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Setiap ayam berkokok, M, kan begitu. Setiap ayam berkokok, M. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang harus dengan bersusah payah, dengan berkeringat, dengan berusaha. Dia beroleh berkat-berkat Tuhan. Dan itu bukan karena kuat kuasa kita. Itu karena Tuhan memberi berkatnya dalam kehidupan. Dan itulah yang harus disyukuri. Oleh karena itu jangan seorang pun di antara jemaat yang tidak hadir dalam pesta Gotilon. Karena apa? Karena pesta Gotilon hanya sekali 1 tahun di tengah-tengah gereja kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tantangan, hambatan, dan kesengsaraan menjadi peluang dalam memberitakan Injil. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah? Jadi melalui ibadah kita, saya pikir tadi sing and praise, paduan suara kasih anugerah, dan juga voice of praise telah menghadirkan nyanyian yang indah, pujian yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tidak menyanyikannya dengan baik, maka dirijen akan merasa kurang semangat. Tetapi karena nyanyiannya, syairnya pas dengan biramanya dan harmoni itu tercipta, maka itu yang
menimbulkan jemaat tadi? Karena spontanitas, saya pikir itu. Langsung dengan tepuk tangannya begitu. Itu harus disyukuri kepada Tuhan. Ketika kita boleh merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Dan itu hanya boleh dialami oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Sedekat apakah kita dengan Tuhan? Sedekat bagaimana kita dalam komunikasi kita, dalam nyanyian kita kepada Tuhan itu, kita meresapi apa yang tertuang dalam syair-syair, dalam kata-kata, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan itu. Sama seperti apa yang dikatakan pemazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya kira jemaat yang hadir pada saat ini, rasa-rasanya keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan, apapun yang berat dalam kehidupan kita ini, rasa-rasanya sudah menjadi plong. Karena apa? Karena kita terangkat dengan nyanyian kita, dengan pujian kita, dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonik, pemberita Injil tidak bermulut manis, tidak ada maksud tersembunyi atau untuk mengelabui, yaitu adanya udang di balik batu. Pemberita Injil tidak pernah bermaksud serakah, meskipun ada kecenderungan orang yang mengajar supaya dapat uang. Pemberita Injil tidak pernah mencari pujian dari manusia, tidak bermaksud menjadi orang terkenal. Tidak hanya ingin dikenal oleh orang, mungkin secara viral. Pemberita Injil berlaku ramah, memiliki sikap yang lemah lembut. Oleh karena itu, dalam pemberitaan Injil, ketika kita menyatakan Injil, ketika kita menyampaikannya dengan penuh kasih sayang, maka Injil itu akan mendarat, akan sampai kepada orang yang kita beritakan. Jadi ini selalu akan saya ingatkan. Nyanyian kita itu adalah bagian dari pemberitaan Injil. Ketika nyanyian itu bagus dilantunkan, bagus dinyanyikan, itu akan senantiasa menempel di telinga para pendengarnya. Dan itu akan masuk ke dalam hatinya, dan itu akan menjadi kekuatan baru dalam menjalani kehidupan. Memberitakan Injil penuh kasih sayang, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga memberikan hidupnya. Jadi dia tidak hanya berkata-kata tentang firman, tetapi dia memberikan hidupnya. Hidup yang ia hidupi bersama dengan Kristus yang telah menyelamatkan dia. Inilah yang ia hidupi. Dulu saya begini, tetapi saya sudah menjadi begini. Artinya dulu itu saya tidak ada apa-apanya. Tetapi saya sekarang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dulu saya ketika tidak ikut SPC, ya saya biasa-biasa saja. Dulu ketika saya tidak masuk paduan suara kasih anugerah, ya saya biasa-biasa saja. Dulu saya belum masuk VOP, ya saya biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya masuk ke dalamnya, saya lebih disiplin. Saya lebih mengingat bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan daripada paduan suara, daripada kepentingan kelompok. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pemberita Injil harus menyatu dengan penerima Injil. Paulus dekat tanpa penyekat dengan jemaat Tesalonika. Paulus mengingat dan berulang kali memakai kata-kata seperti kamu sendiri pun memang tahu. Seperti kamu tahu, hal itu kamu ketahui, kamu masih ingat, kamu tahu. Paulus berbuat
agar dapat menolong jemaat Tesalonika. Jadi apa yang kita perbuat itu menolong orang lain untuk bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus. Memang dalam perjalanan pelayanannya, Paulus di Filipi, kemudian ke Tesalonika, kemudian ke Berea. Memang ada tantangan, tapi semuanya itu dijalaninya. Saat di Tesalonika, Paulus memberitakan Yesus, ada yang iri dan sepakat dengan para penjahat mengadakan keributan, kekacauan, menghadapkannya kepada sidang rakyat. Paulus dicap sebagai pengacau, melawan kaisar karena memberitakan Yesus. Paulus disingkirkan sehingga dia sampai ke Berea. Jadi inilah lika-liku kehidupan kita. Dan ini harus kita pahami bahwa tidak seperti apa yang kita pikirkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, apapun tantangan dalam kehidupan itu, maka Tuhan akan memperbaikinya di depan. Tuhan sudah berjalan di depan untuk memberikan sukacita. Oleh karena itu, apapun itu, pertolongan Allah memberi keberanian kepada Paulus. Dan ini harus kita hidupi. Ya, apapun tantangan kehidupan, apapun masalah yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan, Allah kita, pasti akan memberikan pertolongan. Paulus berani memberitakan Injil karena Allah memberi pertolongan. Memang banyak rintangan, banyak pencobaan, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, yang menuduh Paulus memberitakan kabar yang menyesatkan. Tetapi Allah memberi kekuatan. Allah sendiri yang membuang rasa takut di hati Paulus. Injil yang dikabarkannya adalah berita tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Jadi kalau kita memberitakan tentang Yesus, pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus, apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan membuat diri kita adalah nomor 2. Nomor satunya adalah Yesus. Nomor satunya adalah Tuhan. Nomor satunya adalah Dia yang menciptakan kita. Jadi kita hanya mengabarkan, memberitahukan tentang apa yang baik. Kita akan memberitakannya dengan keramahan, bukan manis-manisan, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi kita memberitakannya agar Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, setiap orang yang memberitakan Injil akan diberi penyemangatan. Jadi penyemangatan ini adalah spirit. Ada sesuatu dalam diri kita yang perlu mendapat perhatian. Perhatian itu adalah ketika kita sudah disentuh. Kalau ada lagu misalnya, sentuh hatiku katanya. Ketika hati kita sudah tersentuh, maka apapun yang ada pada kita akan kita berikan. Ketika Tuhan menyentuh hati kita, pribadi lepas pribadi, kita akan punya keyakinan bahwa pekerjaan kita yang mungkin melelahkan tidak akan pernah berakhir pada kesia-siaan. Sama seperti Paulus, tetap diberi semangat dia. Ada tantangan supaya Injil tidak dikabarkan, dia dimasukkan ke penjara, tetapi dia tetap semangat. Ini yang perlu. Dia tetap semangat. Dia tidak takut. Mengapa? Karena dia tahu
dia sudah mendapat keselamatan. Jadi orang yang sudah mendapat keselamatan tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Jadi kita orang-orang yang percaya diingatkan oleh firman ini. Paulus yang telah menerima penyemangatan, dia memberi semangat kepada kita. Kita diingatkan dengan berlelah, kobarkan semangat, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dalam memberitakan Injil, ada kerelaan untuk membuka diri dan mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat mengandalkan diri kita. Jangan pernah andalkan dirimu. Karena apa? Karena diri kita itu terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tetapi ada yang tidak terbatas. Dialah Tuhan kita. Makanya ada ungkapan yang berkata dalam firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun itu perkara, apapun hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, mari serahkan kepada Tuhan. Jadi Injil yang kita beritakan, baik melalui nyanyian, baik melalui sikap, baik melalui perkataan kita, baik melalui tingkah laku kita. Beritakanlah dengan ramah, seperti seorang ibu pada anaknya, memberi asuhan dengan hati, dengan tulus hati. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dengan menyenangkan Allah. Allah akan memberikan kesenangan. Allah akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa.